Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ustaz bintang Kaulul Hadi, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, saha ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saha adik-adik ingkang kula tresnani. Monggo ingkang semindah kula dherekaken munjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sadaya. Bagi kita sampai menikah, alhamdulillah. Kita sadaya saged silaturahmi wonten ing masjid al-menikah saperlu dipun pangawasan dan insyaallah sama kita lajengaken buka bersama. Mugi-mugi rahmat taufik saha hidayahipun tansah dumawah dumateng kita sami. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang semindah kula tresnani, ibu-ibu saha bapak-bapak, ngaturaken anggen panuwun dumateng keluarga Bapak Joko Sukito saha Ibu Ini ingkang sampun nglonggaraken panggalih saha samdayanipun insyaallah samangke ngaosi kula panjenengan sami kanthi buka bersama. Mugi-mugi panjenengan bisa keluarga tansah pinaringan kesehatan, pinaringan barokah, inayah saha pinaringan rezeki ingkang ada saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ingkang mangka kalih pengumuman bilih bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang sampun menika rawuh wonten ing Masjid Taufik kasuwun rawuh malih ing dinten Selasa mangke tanggal 3 Maret jam sekawan wonten ing Masjid Taufik menika. Saperlu inggih menika pengaosan dipun lajengaken buka bersama. Sepindah malih nggih benjing dinten Selasa tanggal 3 Maret bapak-bapak saha ibu ingkang rawuh wonten menika kasuwun rawuh malih wonten ing Masjid Taufik menika. Acara salajengipun kedadengan sampun jam gangsal langkung gangsal menit. Pramila monggo pengaosan saha menika kita wiwiti kanthi maos-maosan surat Al-Fatihah dipun lajengaken doa badhe ngaos. Sumangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma tah alaina hikmataka wanzur alaina min qayyaini rahmatika ya arhamar rahimin.
acara salajengipun waosan Asmaul Husna ingkang badhe dipun imani kami ngabekten Ibu Siti Sofia Hidayah. Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabil ya Basir ya Khabir ya Rafiq ya Mu'iz ya Mudhir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Hadim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mubin ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rahim ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Madun ya Majid ya Ba'id ya Syadid ya Ahad ya Wakil ya Qawi ya Mati ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'in ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Rahim ya Hakim ya Wali ya Muta'ali ya Abad ya Tawwab ya Munabbi ya Afu ya Rahim ya Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram ya Mursid ya Jami ya Wali ya Muqim ya Mani ya Allah ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Hadi ya Baqi ya Wali ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Imam dan Siti Sofia Hidayah. Bapak-bapak saya ibu-ibu ingkang kawula hormati, acara salajengipun menika inti pengawasan ibadah salat menika ingkang badhe dipun salirani ingkang pinabekten Bapak Ustadz Samsul Marwan Sarjana Ekonomi. Kodal saha pambenan kawula aturaken sawetahipun sumangga. Dalam Quran Al-Qur'an sebagai inati dan huda al-Furqan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wa kafabillahi syahida wa syirah wa nadhira wa da'iyah ila Allah bi'idillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu bapak hadirin ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, intinya mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas
di sini menandakan betapa hadir dalam memenuhi undangan pada hari ini, di mana pada hujan Ramadan 2017 kita masih bisa hadir dalam tempat yang mudah-mudahan Allah berkati Allah rahmati ini, di mana di dalam setiap majelis pengajian Allah sediakan berbagai macam ganjaran pahala. Bahasanya itu pengajian itu Raudatul Jannah, taman-taman surga Allah. Dalam mengapa para siapa yang berjalan menuju zat ilmu, Allah siapkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Atas semua nikmat, rahmat dan karunia yang kita saat ini kita masih diperkenankan untuk dapat hadir dalam majelis ini, mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam dan intinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun berharap sangat kita akan mendapat syafaat dari akhir. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuk hari ke-8 atau ke-9 atau 10-11. Malah 10-11. Masya Allah. Sudah di perkembangan. Ada yang menarik memang bulan puasa ini. Mari kita mencoba satu kalimat yang disebut dengan muhasabah Ramadan. Halo. Apa Bu? Muhasabah Ramadan. Judulnya memang khusus. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, muhasabah Ramadan ini kita kaitkan dengan surah berkenaan dengan kesyukuran. Di mana Allah sudah mengumumkan baik saja dan syarat jadi dan aku mulai kafar min adabi dasyati. Di barang siapa yang bersyukur, Allah siapkan tambahan nikmat-nikmat yang lain. Dan bahkan Masya Allah, Allah ancam kita ketika kita syukur terhadap nikmat-nikmat Allah, Allah siapkan azab yang sama. Mau kita semua. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana muhasabah kita? 11 bulan yang lalu, yang sudah menyalahi sama sudah saya share, yang baik di masjid maupun di rumah. Kita dari atas ya, bagaimana pikiran kita gunakan 11 bulan yang lalu? Pikiran kita untuk apa? Lelah-lelahkah kita hanya untuk Allah atau lelahnya untuk Dia? Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ketika pikiran kita lelah ya, Masya Allah, kita akan merasakan kecewa, kita akan merasakan gundah-gulana. Pada sampai hari ini nyatanya dunia tidak banyak kita peroleh, dunia tidak banyak kita dapatkan. Betul apa? Apa merasa cukup yang saya dapatkan sekarang? Cukup. Kalau cukup berarti bisa. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana pola pikir kita 11 bulan yang lalu kita? Ini yang penting. Karena bulan Ramadan ini bulan kita bermuhasabah. Bagaimana kita mensikapi Ramadan yang Allah siapkan di dalamnya Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya, kita turun ke bawah sedikit mata kita. Selama 11 bulan Ramadan kita gunakan untuk apa mata kita? Banyak melihat kebaikan atau banyak melihat hal-hal yang buruk? Banyak membaca kebaikan atau banyak membaca yang buruk? Atau banyak menonton kebaikan atau banyak menonton hal-hal yang buruk? Semuanya kita lah yang tahu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah tontonan bacaan yang kita saksikan ini sangat mempengaruhi pola pikir, sangat mempengaruhi pribadi kita, sangat mempengaruhi karakter. Jadi semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, kemudian banyak kita berupaya untuk melaksanakannya, baiklah kebaikan yang akan kita dapat. Tapi ketika keburukan yang kita lakukan, yang kita saksikan, yang kita baca, yang kita tonton, kemudian menjadi tuntunan di dalam kehidupan, Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
11 bulan sudah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbagai macam yang kita saksikan, berbagai macam yang kita lihat, berbagai macam yang kita tonton, berbagai macam yang kita baca. Apa hasilnya? Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ke bawah sedikit. Karena mata lebih tinggi dari telinga, Pak. Terus apa? Mata lebih tinggi dari telinga, apa sama? Lebih tinggi kayaknya. Turun sedikit maka kita lihat telinga kita. Telinga ini kan kaitannya dengan pendengar. Nah, apa yang kita dengar selama 11 bulan? Apa yang kita cari informasi, bahasanya informasi yang kita masukkan ke dalam telinga kita. Informasi apa? Informasi banyak kebaikan atau banyak keburukan yang kita terima. Karena semuanya itu sangat punya pengaruh dengan diri kita. Ketika selalu kita mendapatkan informasi, apalagi disebut sekarang ini hoax, Masya Allah. Hoax, kita share. Ini sama saja kita menyebar keburukan yang kita sharekan. Masya Allah. Kita mendengar dari orang cerita-cerita buruk, kita share. Bukan share melaluinya, tapi kita sampaikan kepada orang lain keburukan. Maka kita sudah nge-share keburukan. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita evaluasi telinga kita, pendengaran kita selama 11 bulan yang lalu. Apa yang banyak kita lakukan? Kebaikankah atau keburukan? Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turun sedikit ya, hidung ini berarti tempat kita bernapas. Bahkan mungkin bahasanya kalau kita tidak punya hidung, saya tidak tahu bagaimana kita bernapas. Melalui mulut barangkali. Tapi hidung ini sama saja dengan kehidupan kita. Hidup kita selama 11 bulan, apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita? Diberikan Allah nafas, diberikan Allah kehidupan, bahkan diberikan Allah nyawa. Untuk apa? 11 bulan Allah berikan kepada kita. Untuk apa kita lakukan dengan kehidupan kita? Apakah semakin banyak kebaikan atau justru keburukan yang kita lakukan? Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita evaluasi. Jadi jangan kita karena memang Allah sendiri menyampaikan kepada kita bahwa kita benar cuma pada waktu itu. Hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Dewan ini tidak lain adalah akhirat yang dimaksud. Dua akhirat ini, surga atau neraka. Menarik memang, bulan Ramadan ini kita disiapkan oleh Allah untuk masuk surga. Masuk surga neraka. Surga karena neraka ditutup, ya kan? Kemudian setan dibelenggu, dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Jadi Allah sangat menginginkan kita sebenarnya bahwa dengan kehidupan kita yang 11 bulan itu Allah kita tinggalkan yang dulu, Ramadan ini kita lakukan kebaikan. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik memang. Saya boleh berpaling sebentar, Pak. Kalau ke pasar beli ikan, jangan lupa digoreng, ditaruh di piring atau di nafas. Bulan Ramadan, Allah inginkan di dalam Ramadan kita harus banyak bergerak dengan kebaikan. Wah, iya. Jadi ke pasar beli ikan, digoreng, taruh di nampan atau di piring atau di pinggan. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan Allah inginkan kita melakukan kebaikan. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turun sedikit dari hidung. Kita masuk ke mulut. Mulut ini apa yang kita ucapkan? Lisan kita. Termasuk apa yang kita makan? Apa? Apakah makanan-makanan kita yang haram atau yang halal? Termasuk lisan kita banyak berbuat yang baik atau lisan kita mengucapkan yang buruk? Ini semuanya kembali kepada 11 bulan Allah telah diingatkan. Di 11 bulan ini kita hitung sendiri. Banyak apa yang kita perbuat dengan mulut kita, yang mungkin ucapan-ucapan kita menyakitkan orang lain. Kalau bahasanya itu
Kalau luka itu cuman yang sakit hanya luarnya saja. Tapi kalau luka hati, sakitnya sampai di sini, bahasanya. Jadi kalau orang ada yang terluka karena ucapan kita, masya Allah, ya kalau sudah bisa memaafkan. Kalau belum, masya Allah, kapan kita akan mendapatkan saling memaafkan? Itu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Untuk apa lisan kita? Untuk apa kita mampu berucap? Untuk apa kita mampu berkata-kata? Untuk apa kita mampu berbahasanya mungkin berirama atau nyanyi bahasa sekalipun? Untuk apa kita ini? Apakah betul untuk kebaikan kita atau justru malah keburukan buat kita? Kalau seandainya ucapan-ucapan kita, rangkaian kata-kata yang kita uraikan itu merupakan keburukan buat kita, Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo di dalam bulan Ramadan ini kita berusaha mengevaluasi diri kita 11 bulan yang lalu. Yang pertama apa dulu? Yang pertama pikiran, ya kita pikir. Kemudian yang turun sedikit telinga kita. Yang mata dulu, alhamdulillah yang telinga. Kemudian setelah itu telinga. Setelah itu hidungnya bernapas dalam bentuk kehidupan kita. Turun sedikit mulut, masya Allah. Mudah-mudahan telinga. Nah setelah mulut turun sedikit, kita pakai yang luar dulu, tangan kita. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tangan kita untuk apa? Untuk apa tangan kita ini? Penyalur kebaikan atau penyalur keburukan? Atau melakukan kebaikan atau melakukan keburukan? Ini semuanya kembali diri kita. 11 bulan yang lalu untuk apa tangan ini? Pakpok bahasanya pakpok itu baik. Kalau itu baik, insya Allah kebaikan buat kita. Tapi kalau keburukan, insya Allah. Jadi mari kita evaluasi tangan kita ini. Selama 11 bulan yang lalu sampai dengan bulan ini Ramadan, apa yang kita lakukan dengan tangan ini? Termasuk jangan-jangan kita membuat tanda tangan palsu, membuat tanda tangan yang bahasanya itu terjadi penyimpangan. Nah ini untuk apa? Kalau itu terjadi, insya Allah, alhamdulillah. Apalagi memasukkan tanda tangan ini, insya Allah. Ini yang kita dipalsukan ini kira-kira ridho apa enggak? Kalau enggak ridho, ibu apa dan hadirin jadi tangan kita ini perbuatan tangan kita yang menyalurkan kebaikan. Nah menyalurkan kebaikan ini ya mohon maaf ibu bapak dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita jangan terpaku kalau kita tidak punya apa-apa. Wah aku kan bilang kokoh. Nah di bulan Ramadan ini Pak Bu datang saja ke masjid dengan pisau bahasanya itu nyalurkan ada nanti apa namanya kotak atau apa wujudnya, ya itu kan salah satu kebaikan, ya, menyalurkan kebaikan sama saja. Ya. Jadi orang kan tidak langsung, nah kita ikut pegang bahasanya begitu, itu kan sama saja dengan menyalurkan kebaikan. Lah tidak guna apa-apa gitu. Ya datang ke masjid. Atau mungkin kita tidak bisa menggunakan harta kita, ya baik bisa mengajukan apa usulan atau yang baik-baik bahasanya. Nah ini wujud-wujud yang namanya menyalurkan kebaikan. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung turun ke bawah di luar semua ini kaki kita selama kehidupan 11 bulan ini langkahnya kemana? Ya, menuju kebaikan kah? Atau menuju hal-hal yang buruk? Kita berlelah-lelah dalam kebaikan atau berlelah-lelah dalam keburukan? Mana kaki kita? Berdoa. Ibu apa kaki kita dirahmati Allah. Masuk ke dalam hati kita. Kalau hati ini merupakan rangkuman dari pola pikir, dari informasi yang kita terima, bagaimana hati kita. Ya, hati kita ini digunakan untuk apa? Baik hati dalam pengertian ya sesungguhnya hati
dilempar. Karena penyakit leper ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau orang yang sudah kena leper biasanya melepar-melepar, apalagi stadium 4 dan sampai begitu, wajahnya sudah kuning, perutnya sudah gemuk, kakinya sudah bengkak, masya Allah, kayak gitu. Tapi masya Allah sampai Rasulullah menandaskan bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Tapi jika dia buruk, maka bukan buruk jasadnya saja amal keburukan. Masya Allah. Kita lihat, hati itu ibaratkan raja, Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa raja? Karena dialah yang menentukan. Bahasanya itu kebaikan dan keburukan yang menimbang. Ya. Kalau qalbun salim, insya Allah dia banyak berpikir tentang kebaikan. Kalau qalbun marid, nah ini mencela-mencela. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, baik. Tapi kalau yang mengerikan, qalbun mayyit, hati yang sudah mati, hati yang sudah keras. Bahasa Allah, Ustaz buruk. Yang hatinya sudah keras seperti batu. Wah, ini bahasanya orang seperti ini, seperti Allah gambarkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah mengingatkan kepada kita, jadi orang yang kufur, yang tidak mau menerima kebenaran, siapapun itu yang termasuk tadi hatinya yang sudah mati, tidak mau menerima kebenaran, itu dikasih nasihat, tidak dikasih nasihat, tetap saja menggegep, tidak akan beri. Bahkan bahasanya Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarganya meninggal tidak menjadi pelajar lagi. Saudaranya meninggal dan tidak menjadi perubahan pada dirinya. Bahkan mungkin yang paling dekat dirinya meninggal, tetap saja tidak berubah. Apapun yang diberikan kepadanya, baik nasihat langsung maupun tidak merubah pola pikir dan perilaku. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan ini bulan muhasabah. Itulah namanya muhasabah Ramadan. Selanjutnya, apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini? Nah, kita selama ini berlelah-lelah di dalam bulan 11 bulan yang kita tidak tahu juntrungnya, apakah kebaikan ataukah keburukan, mulai dari pikiran kita sampai langkah-langkah kaki kita. Tapi di dalam bulan Ramadan ini Allah sangat inginkan dari kita berlelah-lelah pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami Al-Quran, memahami apa yang mungkin kita harus lakukan dengan ayat kauniyah dan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ayat kauniyah tentunya ini ayat yang diciptakan oleh Allah seperti kemarin yang menjadikan bahan perdebatan. Di mana ada menurut hisab, ada yang menurut ruh. Itu semuanya kejadian alam. Bagi kita menjadi bahan pemikiran, bukan menjadi bahan bahasanya itu kerusuhan. Nah, kita tinggal mengambil sikap mana yang menurut kita benar, ikuti, karena semuanya itu adalah ijtihad, pemikiran. Jadi mau ikut yang rukyah, ya sudah, tidak usah nyala-nyalakan yang bisa. Yang ikut hisab, jangan mengatakan bahwa yang paling benar kami, tidak usah. Ini semuanya adalah tanda-tanda alam Allah berikan kepada kita. Kita mau memilih dan memilah yang mana. Bahkan Masya Allah berikan satu nilai yang kepada kita, bahwa semuanya diciptakan kita ini dari segumpal air. Ada yang dari sebutir kurma, diciptakan dari sebutir kurma. Ada dan air mani namanya. Kalau ketemu di pinggir jalan, tidak tahu. Ya benar. Kalau Nabi Adam memang dari tanah, tapi manusia setelah itu diciptakan dari air yang sangat hina. Setiap kita mungkin tidak ada yang mau menerima itu. Ya, apalagi kalau sudah tumpah di jalan, ini air mahal ini, diambil.
Masya Allah. Tidak ada. Masya Allah. Naudzubillah. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan air yang sedemikian ini, jadilah kita, Masya Allah, bisa bersuara, bisa berpikir, bisa melakukan apa saja. Bahkan mulai dari atas tadi, berpikir, melihat, mendengar, bahkan melangkah kita. Kita punya gigi, apapun bisa kita makan. Terus tulangnya beres Pak ya. Apalagi pakai kristal. Tulang-tulang kan ada yang lembut sekali. Memang sekilo nggak kuat, energinya juga habis kan. Kasih tulang malah bingung ya. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi monggo kita diciptakan oleh Allah sedemikian ini, Masya Allah. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah sedemikian ini? Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk apa? Hanya beribadah kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah, hanya Allah saja. Setiap sholat minimal 17 kali, betul? Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah. Kita mohon kepada Allah terus. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dan hanya kepadamu kami menyembah. Mau budu nasta'in. Jadi bahasanya menyembah dulu, baru mohon. Jadi sholat dulu, baru berdoa. Lalu apa doa? Biasanya kan sholat dulu Pak. Setelah itu berdoa. Walaupun ada doa sebelumnya, ada doa berwudu, ada doa yang lain, pakai baju, pakai pakaian biasanya begitu. Tapi biasanya setelah sholat, setelah beribadah, sujud, baru kita berdoa, tapi tidak di depan. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong. Jadi tidak ada yang lain. Ketika kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Jangan yang lain bantu. Kalau kita beribadah kepada yang lain, semua diciptakan Allah. Coba apa yang tidak diciptakan oleh Allah? Katanya siapa? Fir'aun. Fir'aun ini katanya jadi Tuhan. Coba tanya, Fir'aun itu menciptakan apa di dunia ini? Halo? Sumbangsih apa yang Fir'aun buatkan di dunia ini? Dia bisa mencipta, bisa buat air, halo? Bisa buat tanah, bisa, halo? Tidak bisa. Katanya tuh Tuhan, termasuk manusia bisa, dia kan dijadikan Tuhan. Itu bisa buat apa? Halo? Halo? Bisa buat apa? Dia bisa menghidupkan kan izin Allah, bisa menyembuhkan orang sakit izin Allah. Tidak ada sumbangsi dia di dunia ini apa? Apa bisa buat bulan? Apa bisa buat matahari? Apa bisa buat bintang? Atau bisa buat angin? Tidak bisa katanya. Jadi selain Allah, ya bukan itu semua, bahkan jin semuanya ciptaan Allah. Tadi wa ma khalaqtul jin Allah ciptakan. Nah jadi kalau ada orang menyembah jin, melakukan kemusyrikan. Kemusyrikan ini bahasa yang paling menyakitkan itu syirik al zulm. Jadi bahwa itu super kebodohan. Tadi super kebodohan. Saking bodohnya itu kadang-kadang kan Tuhannya dibuat dari macam-macam. Ada yang dibuat dari kurma, ketika sedang lapar kurmanya dimakan. Kok Tuhan makan tuh? Dibuat dari roti. Karena sedang kelaparan, akhirnya dimakan. Atau ada orang jualan Tuhan. Ya, mohon maaf. Silakan buktikan. Saya ketemu ada toko, mohon maaf, ada yang kepala itu. Di situ ada Tuhan yang dijual. Halo, Tuhannya dijual. Berapa dari di mana? Dekat kilat. Kilat sebelah kira-kira 2 atau 3 toko. Di situ ada toko. Saya tak sengaja kalau mau beli baju di situ. Ada orang jualan Tuhan di sini. Orang beli berarti Tuhan. Tidak tahu berapa saya tak ada. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini memang masyarakat. Jadi ketika kita menyembah selain Allah, mereka tidak punya kekuatan apapun. Mereka tidak punya dalih apapun. Mereka tidak punya sumbang siapapun terhadap kekuasaan Allah.
Tidak punya kekuasaan. Itu apa yang dirinya rahmat Allah. Jadi selama bulan Ramadan ini Allah inginkan kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita 11 bulan jauh dari Al-Quran. Para ulama, Masya Allah, mereka sangat bahasanya itu ingin berkali-kali hatam Quran. Tidak seperti kita. Setahun sekali ke rumah. Setahun sekali rumah lumayan. Atau mungkin satu kali Ramadan rumah lumayan. Nah, ulama yang mereka ahli segala macam itu, mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Bahkan ada yang 10 kali. Bahkan ini yang terbaru, Masya Allah, ada yang menghatam Al-Quran 30 juz selama 6 jam. Sholat tarawih selama 8 jam. Dari mulai Isya sampai mendekati subuh. Coba hatam Quran Pak. Sholatnya. Selama ini mohon maaf dilanjutkan juga. Kita selama ini sebelum bulan Ramadan 11 bulan ini kita tidak berlelah-lelah menghadap Allah. Ya kalau pakai sholat tahajud kemudian ya, ada yang sholat tahajud. Tapi selama sebelum 11 bulan itu kayaknya kita ini tidak ada sholat tarawih Pak ya. Ada yang sholat tarawih? Ya enggak ada. Jadi Allah sangat menginginkan kita mari berlelah-lelah kaki kita, pikiran kita, tubuh kita ini hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah saja. Ya, jangan untuk yang lain.